Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus manajemen inklusif, khususnya bagi seorang guru mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Tujuannya dari video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada calon pendidik tentang strategi manajemen kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan adil, nyaman, dan aktif bagi semua siswa. Pengertian kelas inklusif adalah ruang belajar di sekolah reguler di mana siswa dengan kebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa pada umumnya atau neurotipikal. Kelas inklusif juga wadah atau sistemnya. Di sini, perbedaan tidak dianggap sebagai masalah yang harus disembuhkan, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat komunikasi belajarnya. Ada beberapa kasus. Yang pertama itu ialah situasi siswa dengan disabilitas fisik. Contohnya itu kursi roda. Siswa harus menunjukkan cara mengatur jarak antara meja agar siswa pengguna kursi roda bisa lewat dengan leluasan tanpa terhambat. Tujuan utamanya itu ialah siswa dengan kursi roda dapat bergerak bebas di dalam kelas tanpa terhalang perabotan dan gangguan penglihatan, mata minus atau rabun. Tempatkan siswa di barisan paling depan agar dekat dengan papan tulis atau proyektor. Tujuannya itu membantu siswa dengan gangguan penglihatan atau mata minus agar tetap bisa menangkap informasi visual dengan menetapkan mereka di posisi strategis dengan papan tulis atau proyektor. Serta gangguan pendengaran. Guru memberikan instruksi yang jelas, misalnya berhadapan dengan langsung saat bicara atau menggunakan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Tujuannya itu menjamin siswa dengan gangguan pendengaran menerima informasi yang sama melalui metode komunikasi yang tepat. Studi kasus yang kedua itu ialah situasi siswa dengan disleksia atau gangguan belajar. Contoh utamanya itu yang pertama, instruksi visual. Alih-alih hanya memberikan tentang panjang, gunakan gambar, diagram alur, atau simbol untuk menjelaskan tugas. Tujuannya itu menghilangkan hambatan baca tulis, menggunakan teknologi seperti aplikasi pembacaan teks agar kesulitan membaca tidak menghambat penyerapan ilmu pengetahuan. Bantuan teknologi. Guru menunjukkan penggunaan aplikasi pembaca teks atau text to speech agar siswa bisa mendengarkan materi yang harusnya dibaca. Tujuannya itu memberikan instruksi visual atau gambaran serta diagram agar siswa yang kesulitan memproses kata-kata tetap bisa memahami tugasnya dengan baik. Kasus yang ketiga itu ialah situasi siswa dengan kebutuhan sosial emosional. Contohnya itu kecemasan. Gambarkan siswa yang merasa takut atau cemas berlebihan saat harus tampil di depan kelas atau bekerja kelompok. Tujuannya itu ialah menunjukkan peran guru dalam menenangkan siswa yang merasa cemas atau stres di lingkungan sekolah. Contoh yang kedua itu interaksi teman. Tunjukkan peran Anda sebagai guru dalam memfasilitasi atau membantu siswa tersebut agar siswa bisa berbaur dengan teman-temannya secara perlahan. Tujuannya itu memfasilitasi interaksi yang sehat agar siswa yang memiliki kesulitan bersosialisasi tetap bisa terlibat dalam kerja kelompok dan merasa diterima oleh teman-temannya. Kasus yang terakhir yaitu keempat, situasi siswa dengan keterbatasan bahasa. Contoh yang pertama itu perhatian ekstra. Guru memberikan waktu lebih lama bagi siswa ini untuk merespons atau menjawab pertanyaan. Tujuannya itu keadilan penilaian, memberikan tugas dengan tingkat kesulitan atau metode yang bervariasi agar setiap siswa bisa menunjukkan kemampuannya sesuai dengan potensi masing-masing.
Contoh yang kedua itu metode alternatif. Menggunakan alat bantu komunikasi atau bahasa tubuh sederhana untuk memastikan siswa memahami pelajarannya. Tujuannya itu kemandirian siswa memanfaatkan alat bantu atau teknologi agar siswa berkebutuhan khusus bisa belajar lebih baik, mandiri, dan tidak selalu bergantung penuh pada orang lain atau orang tuanya.